Peggy Setiawan, 27, ternyata diam-diam masih intens berkomunikasi dengan Jihan Anjani Putri, 23. Sang kuli bangunan bahkan kerap chat dan video call dengan TikToker cantik. Hubungan keduanya itu dibocorkan ayah Jihan, Choky Mahesa, 43, saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, tanggal 18 Juli tahun 2024. Sampai detik ini pun antara Jihan dengan Peggy masih kontak-kontakan. Kadang video call, kadang chat-chatan, bercandaan segala macam, itu masih terjadi, kata Choky. Choky mengatakan, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan yang bersangkutan, sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya antara Peggy dan Jihan bisa kembali terjadi. Sementara itu, terkait niat Choky menjadikan Peggy menantu, sampai saat ini masih belum ada jawaban yang jelas dari sang pemuda. Hanya saja, Choky tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan, dan tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kalau dari Peggy sendiri, responnya positif. Intinya ya memang saya juga memaklumi dia kalau dia mau fokusin kerjasama pendidikan dulu. It's okay, nggak ada masalah dan saya pun nggak ada paksaan, kata Choky. Peggy pun menjawab isu perjodohannya dengan Jihan saat bicara di kanal YouTube, Dr. Richard Lee, MARS, yang tayang Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Mulanya Richard Lee sebagai host bertanya, Peggy katanya kamu dijodohin, sama siapa? Tanya Richard Lee. Korban salah tangkap kasus Vina Cirebon itu pun menjawab sambil tersipu. Iya itu ada sih salah satu, kemarin juga ketemu di daerah Cikini itu makan bareng. TikToker sih katanya, kata Peggy tersenyum. Peggy pun lanjut menceritakan, perjodohan dirinya dengan Jihan berkat nazar ayahnya. Beliau itu punya nazar bahwa saya bebas itu nanti mau jodohin anaknya dengan saya seperti itu, kata Peggy. Richard Lee pun penasaran soal sikap Peggy setelah dijodohkan dengan gadis yang aktif posting video di TikTok @spamjehan itu. Kamu mau gak tapi? Tanya Richard Lee. Peggy mengaku berserah. Ia tidak sedang mencari jodoh. Serahin aja sama yang di atas sih karena saya belum sempat kepikiran itu sih, kata Peggy. Saat ini ia masih ingin bekerja demi membiayai pendidikan adiknya. Sebagai sulung, Peggy mempunyai seorang adik laki-laki bernama Robi, dan 2 adik perempuan, Luciana dan Ameliana. Saya kan kembali lagi, yang pertama keluarga dulu. Kan adik-adik saya belum tamat semua sekolahnya. Jadi saya mau tamatin adik-adik saya dulu. Nanti kalau mereka sudah tamat, sudah nyari kerja, setidaknya mereka kan bisa lebih baik dari saya lah dalam hal mencari pekerjaan, dalam hal bisa membahagiakan keluarga. Nah setelah itu baru saya mikirin, ke depannya seperti apa buat saya, seperti itu sih, papar Peggy. Richard Lee yang mendengar jawaban Peggy sampai geleng-geleng kepala terkagum. Luar biasa Peggy, kata Richard Lee. Ini gambaran di saya kalau orang baik itu dan orang benar itu akan punya nasib yang baik dan nasib yang benar walaupun kamu satu dari sekian ratusan ribu orang atau jutaan orang yang saya kenal. Lanjut. Simpang siur perjodohan Peggy Setiawan dengan TikToker Jihan Anjani Putri nampaknya memiliki titik terang. Pasalnya, setelah diisukan perjodohan itu menjadi skandal, Peggy Setiawan ternyata diam-diam makin intens berkomunikasi dengan Jihan. Bahkan keduanya kerap chattingan hingga video call. Hubungan keduanya itu dibocorkan oleh ayah Jihan, Choky Mahesa pada Kamis 18 Juli lalu. Choky menyebut, Peggy rutin mengabarkan kegiatannya selama di Jakarta kepada Jihan. Namun, Choky menghargai kesibukan Peggy sehingga ia belum dapat memastikan kapan pertemuan selanjutnya dilakukan. Sementara terkait perjodohan, sampai saat ini belum ada jawaban yang jelas dari kuli bangunan itu. Choky mengaku tak ingin memaksakan kehendak Peggy dan Jihan dan tetap menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Choky Mahesa, ayah dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan banyak kesamaan antara dirinya dengan Peggy Setiawan, korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon. Choky mengaku pernah bernasib sama seperti Peggy, yakni menjadi korban salah tangkap atas tindakan kriminal yang tak pernah dilakukannya.
Coki menceritakan, sekitar tahun 2006, ia pernah ditangkap polisi ketika sedang bekerja di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Saat itu, Coki ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam pencurian mesin percetakan dari salah satu ruko di Penjaringan. Tak cuma pengalaman menjadi korban salah tangkap, Coki mengaku punya banyak kesamaan lain dengan Peggy. Misalnya, dalam hal makanan favorit, Coki mengaku sangat menyukai tempe orek sama seperti Peggy. Dengan segala kesamaan yang Coki lihat pada diri Peggy, ia pun meyakini pemuda itu sangat cocok untuk dijadikan menantu alias menikahi anaknya Jihan. Ketika saya melihat Peggy dan mengikuti alur beritanya dari awal sampai kebebasan dia, kok seperti saya ketika saya melihat dia tuh seperti saya melihat diri saya sendiri gitu. Yang mana banyak sekali kesamaan-kesamaan di dalam hidupnya dia itu sebelumnya udah terjadi sama saya. Apa aja, Bang? Contohnya yang pertama, dia ibaratnya korban broken home, ya, tahu lah ya. Ibaratnya dia ditinggal sama bapaknya dan saya juga sama, ditinggal bapaknya dari kecil. Nah, ketika dia datang ke rumahnya bapaknya dan disuruh bilang kalau dia ponakannya, itu pun sebelumnya sudah terjadi sama saya. Waktu saya datang ke rumah bapak saya disuruh mengaku kalau saya ini ponakannya. Nah, kelanjutannya lagi, dia sebagai korban salah tangkap. Nah, sebelumnya pun saya sudah pernah ngalamin. Bang Coki ini salah tangkap juga atau gimana? Iya, salah tangkap juga. Itu tahun 2006 atau 2005, saya lupa sih. Nah, terus dari hobi atau dari Tapi Bang, yang salah tangkap tadi 2005-2006 itu di mana dan kasus apa waktu itu, Bang? Itu ketangkapnya di Penjaringan. Duit kasusnya itu mesin percetakan. Jadi pencurian mesin percetakan. Nah, memang waktu itu saya ditelepon sama teman saya untuk bantuin ngangkat barang, katanya karena barangnya berat. Setelah saya datang, saya bantuin, tiba-tiba ya itu langsung disergap. Jadi saya bingung, bahkan saya sempat apaan sih, bercanda aja main jangan bergerak jangan begitu. Itu waktu itu sempat di penjara kan kayak gimana? Ya, sempat di penjara, cuman nggak lama memang, hanya beberapa hari saja. Dan ketika di penjara pun, di dalam penjara itu ya, sama dengan Peggy, diperlakukan dengan sangat baik oleh para tahanan-tahanan yang ada di dalam. Dan itu pun sebelumnya udah saya alamin, mereka semua pada baik semua sama saya. Kesamaan apa lagi Bang yang Abang melihat? Dari kesukaan makanan, dia katanya suka makan tempe orek sambal. Saya pertama merantau ke Jakarta tahun 1999. Nasib Hakim Eman Sulaiman berubah sejak bebaskan tersangka kasus Vina Cirebon Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan. Eman Sulaiman yang menjadi hakim tunggal sidang pra-peradilan itu mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Dalam putusannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Hakim Eman Sulaiman menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Sehingga, penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh Polda Jabar dibatalkan dan tidak sah demi hukum. Sejak saat itu, Hakim Eman Sulaiman tak lagi makan bubur di pinggir jalan. Padahal, dulu ia sering mampir untuk sekedar sarapan sebelum berangkat ke tempat kerjanya. Bukan karena dirinya sombong tak mau makan bubur di pinggir jalan. Namun, nasibnya kini seperti seorang selebritis lantaran banyak dikenal oleh warga. Bahkan, tak sedikit warga yang datang minta berfoto dengannya saat ia sedang duduk di kaki lima untuk sekedar makan bubur. Hakim Eman Sulaiman pun tak menyangka nasibnya kini seperti seorang selebritis yang banyak dikagumi banyak orang. Bahkan, kini ia juga harus menjaga penampilan saat keluar dari kosan untuk mencari makan atau jalan-jalan. Eman Sulaiman mengakui memang dirinya selama ini tinggal di kosan yang disewa oleh pemerintah. Di kosan tersebut, ia tak bersama anak dan istrinya, sebab keluarganya tinggal di Pemalang. Sedangkan ia bertugas menjadi hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Sehingga Eman selalu pulang ke Pemalang setiap Jumat sore dan Senin pagi sudah kembali lagi ke Bandung. Hakim Eman Sulaiman dikenal sebagai sosok yang sederhana.
Ia juga mengaku kerap jalan kaki saat menuju tempat kerjanya di Pengadilan Negeri Bandung lantaran jaraknya tak terlalu jauh. Coki Mahesa, ayahanda dari Jihan Anjani Putri, mengungkapkan awal mula munculnya isu perjodohan sang anak dengan korban salah tangkap dalam kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan. Isu perjodohan ini muncul setelah Peggy bebas dan dikaitkan dengan salah satu unggahan di akun TikTok pribadi Coki. Coki menegaskan, isu perjodohan ini kurang tepat sebab apa yang ia unggah di akun TikToknya lebih kepada suatu nazar yang dijanjikannya jika Peggy bebas. Coki menceritakan awal mula dirinya mengenal Peggy ialah ketika unggahan dari sejumlah akun lain muncul di beranda TikToknya. Unggahan itu berisi cerita dan berita soal penangkapan Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat pada Mei 2024. Coki lantas mulai berempati kepada Peggy. Hati nuraninya bergejolak melihat pemuda Cirebon itu di penjara, meski belum jelas apakah ia benar-benar melakukan pembunuhan terhadap Vina. Spontan, Coki membuat unggahan di TikToknya yang berisi sebuah janji bahwa ia akan menjadikan Peggy menantu jika pemuda itu terbukti tak bersalah. Boleh cerita awalnya itu seperti apa sih sampai bisa ada isu ini gitu, Bang? Sebenarnya sih ya, kalau dibilang perjodohan itu bukan sebenarnya ya. Jadi lebih tepatnya itu lebih ke nazar. Jadi memang awal mulanya itu saat pertama kali ada penangkapan yang namanya Peggy Setiawan. Nah, itu tanpa disengaja tiba-tiba lewatlah beranda TikTok saya. Nah, entah nggak tahu kenapa tiba-tiba hati saya menggerakkan, kok saya merasa anak ini nggak bersalah gitu. Nah, setelah itu saya langsung berasumsi dengan spontan, yaitu jika memang anak ini tidak bersalah, saya janji di saat kebebasan dia, saya akan cari dia untuk menjodohkan dengan anak saya. Selepas itu, akhirnya kan ternyata bebas gitu kan. Nah setelah bebas, ya udahlah. Akhirnya saya menepati janji saya, nazar saya. Nah untuk selebihnya ya, kalau soal jodoh, biar Allah yang mengaturnya kan begitu. Mungkin kurang lebih seperti itu.